Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama mengenai penglihatan Yohanes, digambarkan suatu kota Babel yang mau menggambarkan kejahatan, sebenarnya simbol kejahatan. Babel itu sebagai simbol kejahatan. Yang perlu diwaspadai bukan kotanya, tetapi kekuasaannya. Kekuasaan orang jahat itu bisa luar biasa, di mana-mana. Pencuri saja kalau sudah mau ditangkap dia jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Bisa membunuh tuan rumah itu, supaya tidak ditangkap. Jadi kejahatan mencuri melahirkan kejahatan yang lebih besar. Juga dalam hal kekuasaannya. Babel yang simbol kejahatan di muka bumi ini, itu kekuasaannya bisa membahayakan keselamatan orang. Namun demikian, sebagai orang beriman kita tidak boleh takut berhadapan dengan realitas kejahatan. Justru kita harus yakin kejahatan itu pada akhirnya akan ditaklukkan. Karena pemenangnya siapa? Kebenaran. Kebenaran itu siapa? Datang dari Allah yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Aku berasal dari Bapa dan sekarang turun ke dunia dan sekarang kembali kepada Bapa. Jadi kemenangan Kristus atas kejahatan, dosa maupun maut, ini menjadi pegangan kita, menjadi pokok iman dan pengharapan kita. Kita tidak boleh merasa ciut hati, seperti dalam bacaan Injil tadi juga kita dengar akan nasib kehancuran Yerusalem dan penindasan, penganiayaan terhadap para pengikut Kristus. Ini membuat nyali kita jadi kecil, jadi ciut. Sebagai orang beriman kita tidak boleh berciut nyalinya. Ya, tidak perlu takut dan cemas. Orang yang tidak beriman mungkin
Dia bisa mati dalam kecemasan, mati dalam ketakutan. Karena tidak punya iman atau imannya lemah, kecil. Sebagai orang yang beriman, pegangan kita kembali. Tuhan Yesus. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Siapa penyelamat kita? Anak manusia yang datang dari awan-awan. Yesus dengan kekuasaan ilahinya dan segala macam yang mampu mengalahkan kuasa dosa dan maut itu akan tampil menyelamatkan kita. Kembali, pribadi, hanya pribadi Yesus yang mampu menyelamatkan kita, umat beriman. Maka orang lain silakan mau ciut nyalinya, tetapi sebagai orang beriman kita tidak boleh. Justru kita harus semakin giat dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang penuh kewibawaan, penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Karena kemuliaan Allah itulah akhirnya yang akan menyelamatkan kita, sekaligus juga membawa kita untuk ikut bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya.